Pernah kepikiran nggak sih buat siapa sebenarnya welas asih Tuhan yang paling besar itu ditujukan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah logika yang jujur aja cukup mengejutkan dari Gus Baha. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal mengubah cara kita ngelihat diri sendiri. Yuk kita mulai. Oke, Gus Baha itu memulainya dari ide yang kelihatannya simpel banget. Ketemu ulama itu gampang. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal gampang bikin janji temu ya. Kemudahan ini justru cerminan dari sebuah prinsip yang jauh lebih dalam, yaitu prinsip welas asih itu sendiri. Ini fondasinya. Terus, apa hubungannya antara gampangnya ketemu ulama sama nabi? Menurut Gus Baha, peran mereka itu pada dasarnya sama, yaitu meniru welas asih kenabian. Dan peran paling fundamental itu apa? Ternyata untuk membela umat, bukan cuma ngebela yang udah baik-baik aja loh, tapi justru mereka yang salah, yang keliru. Jadi ulama itu posisinya kayak advokat gitu deh, mencontoh nabi, mereka berdiri buat ngebela umatnya. Nah, ini nih dasar pemikiran welas asih yang akan kita bedah lebih dalam lagi. Dari konsep pembelaan inilah, kita sampai pada sebuah janji yang cukup mengejutkan dari Nabi Muhammad. Sebuah janji yang kalau kita baca sekilas, kedengarannya aneh banget. Ini dia hadisnya. Syafaatku, yang artinya pertolongan super spesial dari Nabi di akhirat nanti, adalah bagi mereka dari umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Coba-coba deh kita resapi bentar. Syafaat terbesar itu bukan buat yang paling taat, bukan buat yang paling soleh, malah buat para pendosa besar. Nah, ini kan jadi pertanyaan gede banget ya kan? Kenapa gitu? Kenapa kekuatan pamungkas Nabi mukjizat terbesarnya kok malah dialokasikan buat kasus-kasus yang paling parah? Apa coba logikanya? Ternyata, kata Gus Baha, logikanya justru sangat masuk akal. Orang-orang yang soleh, yang amalnya udah banyak, ya mereka udah punya tiket sendiri buat masuk surga. Mereka nggak terlalu butuh pertolongan darurat ini. Jadi poin utamanya di sini kekuatan dahsyat yang namanya syafaat ini emang sengaja dirancang dan disiapin buat mereka yang kasusnya paling ruwet, paling problematik. Syafaat ini ibaratnya jalan tol buat masalah yang kelihatannya udah nggak ada solusinya. Oke, jadi pertolongan spesial ini buat mereka yang ruwet. Pertanyaannya sekarang, siapa sih mereka ini? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Waktu Anda dengar kata pendosa besar atau orang problematik, siapa yang langsung kebayang di kepala? Muka siapa yang muncul di pikiran Anda? Nah, disinilah letak plot twist-nya. Disinilah fokusnya dibalikan 180 derajat. Siap-siap ya, ini sentilan yang jenaka tapi nusuk banget. Gus Baha ngasih kita sebuah peringatan penting. Kata beliau, jangan sekali-kali kamu membayangkan bahwa sosok yang problematik, yang ruwet itu adalah orang lain. Itu adalah dirimu sendiri. Yap, kamu, saya, kita semua. Ini dia, tamparan humoris tapi sangat mendalam yang langsung mengubah seluruh perspektif kita. Nah, di balik kelakar tadi, ada pelajaran spiritual yang serius banget. Gus Baha sebenarnya lagi ngingetin kita soal satu penyakit hati yang bahaya banget. Namanya, ujub. Jadi apa sih ujub itu? Gampangnya, ujub itu perasaan bangga diri. Ngerasa diri udah paling bener. Ini adalah kondisi di mana kita sibuk banget nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, sampai kita lupa ngaca dan nggak sadar kalau diri kita sendiri juga penuh kekurangan. Jebakan ujub itu persis kayak gini. Kita otomatis mikir kalau pendosa besar itu ya para koruptor, penjahat, atau mungkin tetangga sebelah yang nyebelin. Pokoknya bukan kita. Kita ngerasa diri kita udah di zona aman, dan lupa kalau kita semua ini ya pendosa yang butuh banget rahmat Tuhan. Gus Baha negasin lagi dengan kalimat yang to the point banget saat pikiran kita langsung nunjuk orang lain sebagai biang kerok yang ruwet. Nah, tepat di saat itulah kita udah kejebak dalam ujub. Jadi, inilah inti dari semua ini. Kunci buat menghindari ujub adalah kerendahan hati, yaitu kesadaran penuh bahwa syafaat untuk pendosa besar itu ya buat kita. Karena kita inilah yang ruwet, yang problematik, dan yang paling butuh welas asih. Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Ketika kita dengan gampangnya melihat dan menghakimi kesalahan orang lain, jangan-jangan kita sebenarnya cuma lagi lari dari cermin yang nunjukin kekurangan diri kita sendiri? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.